Lin Feng menatap Jiang Huai dengan tatapan tajam dan berkata, "Hentikan sialan." Melihat Lin Feng di depannya, Jiang Huai membalas, "Oh, uruslah urusanmu sendiri. Han Man adalah orang yang Jing Hao ingin aku membunuhnya. Kenapa kamu menggangguku?" Mendengar hal ini, Lin Feng pun mengerti. "Jadi begitu, Jing Hao, aku mengerti sekarang. Jing Hao, kamu ingin membalas dendam untuk adikmu, bukan? Orang yang membunuhnya adalah aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Han Man dan lainnya. Kalau kamu ingin balas dendam, datanglah padaku. Jangan gunakan trik kotor untuk melawan temanku." Jing Hao mendengar perkataan Lin Feng dan berkata, "Tidak heran, akan aneh jika Han Man bisa menang melawan adikku. Jiang Huai, mundurlah." Mendengar hal ini, Jiang Huai bertanya, "Apakah kita membiarkan mereka pergi?" Jing Hao menjawab, "Tentu saja tidak. Aku akan membalas dendam adikku." Di sisi lain, Lin Feng membantu Han Man berdiri dan berkata, "Han Man, kamu istirahatlah. Tinggalkan sisanya padaku." Han Man pun berterima kasih kepada Lin Feng. Melihat Lin Feng dan Han Man pergi, Jiang Huai berkata, Aku berubah pikiran. Kalian berdua seharusnya mati." Jiang Huai menyerang Lin Feng dan Han Man dari belakang. Lin Feng menolehkan kepalanya dan berkata, "Kamu membuang keberuntunganmu." Tubuhnya menghilang tepat saat serangan Jiang Huai hampir mengenainya. Melihat hal ini, Jiang Huai menjadi bingung. "Apa? Kemana mereka pergi?" Tiba-tiba Jiang Huai berteriak karena mendapat serangan tidak terduga. "Teknik pedang auman petir? Siapa yang melakukannya?" Jiang Huai bertanya. Lin Feng muncul dari belakang Jiang Huai, berkata, "Namamu Jiang Huai, bukan? Hanya anjing peliharaan Jing Hao. Kamu sombong. Sebelum berurusan dengan Jing Hao, aku akan membunuhmu." Jiang Huai menjadi marah. "Dasar bodoh, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku?" Teknik bola api. Jiang Huai mengeluarkan jurusnya. Terjadi ledakan besar dan asap tebal pun tercipta. Lin Feng muncul dari asap tebal dan berkata ringan, "Apa ini semua yang kamu punya?" Kemudian dia melepaskan jubahnya, berkata, "Baiklah, waktunya untuk mengirimmu ke neraka." Tetapi tiba-tiba Jing Hao berkata, "Hei, jangan lupa kalau Jiang Huai adalah salah satu milikku." Lin Feng pun bertanya, "Apakah kamu ingin melindunginya?" Jing Hao berkata, "Apa kamu tidak dengar? Sebelum menyerang orangku, kamu harus minta izin dulu padaku." Jing Hao mengeluarkan jurusnya. Lin Feng juga mengeluarkan jurusnya. "Aku tidak butuh izinmu. Aku akan membunuh Jiang Huai hari ini." Lin Feng dan Jing Hao saling beradu jurus. Keduanya saling menatap satu sama lain dengan tatapan tajam. Jing Hao menyerang Lin Feng. "Teknik pedang auman petir adalah teknik yang diturunkan dari keluarga kami. Orang sepertimu tidak layak untuk menggunakannya." Lin Feng menangki serangan Jing Hao dengan tekniknya. Lin Feng berteriak, "Hah, selama aku kuat, aku bisa menggunakan apapun yang aku mau." Lin Feng mengeluarkan jurusnya dan mulai melakukan serangan balik. Jing Hao terkena serangan dan terpental beberapa meter ke belakang. Melihat hal ini, Jing Hao terkejut. Bisa menggunakan teknik pedang auman petir sampai tingkat ini. Orang ini. Permainan berakhir. Lin Feng berkata. Lin Feng menunjuk ke arah Jiang Huai dan berniat untuk membunuhnya. Jing Hao hanya bisa berteriak, "Berhenti! Kamu ingin aku menyiksamu sampai mati?" Mendengar hal ini, Lin Feng berkata, "Oh, lucu sekali. Adikmu mengatakan hal yang sama sebelum dia mati. Jing Hao, selamatkan aku." Jiang Huai menjadi panik dan berteriak minta tolong. Jing Hao hanya bisa mendengarkan teriakan putus asa dari Jiang Huai. Jing Hao menjadi marah. "Sialan, kamu menghinaku, hah?" Lin Feng berkata setelah membunuh Jiang Huai, "Kematiannya tidaklah cukup. Selanjutnya adalah kamu." Jing Hao berteriak, "Dasar sombong, hari ini aku akan membuatmu merasakan kehebatan kekuatanku." Kamu dan adikmu sama saja," Lin Feng membalas. Jing Hao mengeluarkan jurusnya.
teknik pedang auman petir, teknik 10.000 pedang. Muncul banyak ilusi pedang yang melayang dan mengarah ke arah Lin Feng. Melihat hal ini, Lin Feng berkata ringan, "Terlihat cukup kuat, tapi apakah kamu bisa mengikuti kecepatanku?" Tubuh Lin Feng seperti bayangan dan menghindari semua serangan milik Jing Hao. Dan tidak butuh waktu lama, Lin Feng telah sampai di hadapan Jing Hao. Lin Feng meregangkan tangannya dan memukul tepat ke arah wajah Jing Hao. Jing Hao terlempar jauh beberapa meter dan hanya bisa pasrah tak berdaya. Lin Feng berkata sinis, "Bahkan kamu tidak bisa menahan satu pukulan. Apakah ini kekuatan dari murid luar peringkat ke-6? Jing Hao mengusap darah di mulutnya dan berkata, "Apa yang kamu banggakan? Kamu pasti menggunakan tipuan." Lin Feng membalas, "Aku bahkan tidak menggunakan setengah kekuatanku. Lihatlah perbedaan kekuatan kita." Teknik pedang auman petir, pedang petir surga. Lin Feng mengeluarkan jurusnya. Jing Hao terkejut dan hanya bisa pasrah menerima serangan Lin Feng. "Kamu pasti bercanda." Jing Hao berteriak tidak percaya. Lin Feng berkata, "Tidak buruk. Sepertinya teknik pedang auman petir tidak cukup untuk membunuhmu." Jing Hao membalas, "Kamu pikir sampah sepertimu bisa mengalahkanku?" Lin Feng menjadi muak. "Cukup. Aku benci bila ada yang bilang kata sampah." Jing Hao berteriak, "Sampah, sampah, sampah. Kamu tidak suka, aku akan terus mengatakannya. Aku sudah muak, tapi bandingkan denganmu yang menggunakan trikotor untuk menyakiti orang lain. Itu bahkan lebih tidak termaafkan." Lin Feng menjadi marah. Lin Feng menyerang Jing Hao, menepas kepalanya dan membuatnya mati mengenaskan. Ekspresinya datar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang terdiam melihat Lin Feng berdiri di arena hidup dan mati setelah membunuh Jing Hao. Lin Feng menghampiri mayat Jing Hao dan berkata, "Bertobatlah di neraka. Kamu murid yang tidak tahu malu." Melihat hal ini, orang-orang berbicara, "Haha, ini layak untuk datang ke arena hidup dan mati. Orang ini sangat kuat." Salah satu penonton, Fei Lao, berkata dalam hati, "Aku tidak menyangka kamu tumbuh begitu cepat. Meskipun belum mencapai puncak, kamu sudah mahir menggunakannya." Adegan berpindah di sebuah bangunan tempat murid sekte luar tinggal. Lin Feng masuk ruangan dan berkata, "Hanman, apa kamu baik-baik saja?" Lin Feng bertanya kepada Jing Yun. "Jing Yun, Hanman, dia?" Jing Yun terkejut melihat Lin Feng datang. "Lin Feng?" Lin Feng menghampiri Hanman dan bertanya, "Hanman, apa kamu baik-baik saja?" Hanman menjawab dan balik bertanya, "Aku baik-baik saja. Apa kamu mengalahkan mereka?" Lin Feng menjawab, "Tentu saja aku mengalahkan mereka." Mendengar hal ini, Jing Yun berkata, "Saudara Lin Feng, Hanman diserang saat pencerahan. Kamu ingat kan?" Lin Feng menjawab, "Aku ingat, tapi seharusnya tidak seburuk ini." Jing Yun berkata dan menangis, "Kamu benar, jika hanya ini akan baik-baik saja." Tapi Jiang Huai memberi terlalu banyak kerusakan internal di tubuh Hanman. Hanman, dia hanya punya beberapa hari lagi. Mendengar hal ini, Lin Feng berkata lirih, "Ini semua salahku. Jika saja aku menemukan Jiang Huai lebih awal." Lin Feng berkata dalam hati. Benar, tiba-tiba Lin Feng teringat sesuatu. Lin Feng berbisik, "Jurang maut, itulah solusinya." Mendengar Lin Feng, Jing Yun memperingatkan, "Tapi tidak ada yang pernah kembali selamat sebelumnya. Saudara Lin Feng, kamu, aku tidak akan tahu hasilnya jika aku tidak mencobanya. Tunggu kepulanganku." Lin Feng berkata dan melambaikan tangannya. Hanman dan Jing Yun hanya bisa tersenyum melihat Lin Feng pergi. Jurang maut, jika berhasil melewati ujian, sekte akan mengabulkan semua harapan. Banyak yang datang, tapi tidak satu pun berhasil. Saat ini, Lin Feng berdiri di depan pintu gerbang jurang maut. Lin Feng berkata, "Saya Lin Feng, murid luar sekte Yunhai. Saya ingin memasuki jurang maut untuk melakukan ujian." Tidak berselang lama, pintu gerbang jurang maut terbuka. Sebuah suara terdengar,
Masuklah, aku akan membimbingmu ke tempat ujiannya. Lin Feng berpikir, panduan? Apakah ujiannya tidak di sini? Apapun itu, aku harus melewatinya secepat mungkin. Lin Feng menjawab dan memasuki gerbang jurang maut. Baik, aku datang. Lin Feng berjalan terus sampai memasuki bagian terdalam. Terlihat ada sebuah ruangan di ujung jalan. Lin Feng bertanya dalam hati, apakah pemilik suara tersebut ada di ruangan ini? Setelah membuka pintu, Lin Feng mendengar suara. Lin Feng bukan? Seorang pria tua berkata, hanya murid luar tapi berani masuk ke jurang maut. Bukankah terlalu dini untukmu? Lin Feng menjawab, terima kasih tetua atas nasihatnya. Aku tidak takut. Temanku terluka parah. Dengan melewati ujian ini, aku bisa menyelamatkannya. Mendengar ini, pria tua berkata, betapa langkanya seseorang datang ke sini bukan karena alasan egois mereka sendiri. Niatmu bagus, tapi sekte punya aturan sendiri. Kalau kamu berhasil, aku akan menyelamatkan temanmu. Tapi mungkin kamu tidak akan berhasil. Lin Feng, apakah kamu punya tekad untuk melakukannya? Lin Feng berkata serius, tapi Han Man adalah sahabatku. Dia terluka karena aku. Pria macam apa aku ini kalau aku bahkan tidak bisa menyelamatkan temanku? Melihat Lin Feng, tiba-tiba mata pria tua tersebut menjadi terkejut. Pria tua tersebut bertanya dalam hati, bukankah ini pedang belau? Mungkinkah? Baiklah, karena kamu sudah memutuskannya, aku akan menghormati keputusanmu. Jalanmu ke tempat ujian ada di sini. Pria tua tersebut mengayunkan tangannya dan membukakan jalan. Pergilah, lokasi ujianmu ada di ujung jalan ini. Lin Feng berterima kasih. Terima kasih tetua karena telah membimbingku. Aku akan masuk sekarang. Kemudian Lin Feng memasuki ruangan ujiannya. Melewati lorong sempit berundak, Lin Feng melihat cahaya di ujung lorong. Tidak berselang lama, Lin Feng keluar dari lorong dan melihat beberapa lonceng yang menggantung. Lin Feng bertanya dalam hati, aku hanya perlu memukul loncengnya? Tidak mungkin ujian di jurang maut semudah ini. Lin Feng berkata dan bersiap memukul. Terserahlah, apapun itu aku akan mencobanya dulu. Lin Feng mengayunkan auranya dan menghantam lonceng tersebut. Serangan Lin Feng mengenai lonceng, tetapi serangan tersebut memantul kembali. Lin Feng menjadi terkejut melihat hal ini dan bertanya-tanya dalam hati. Dengan tenang Lin Feng menghindari serangan pantulan tersebut. Serangan tersebut melewati Lin Feng dan tercipta sebuah ledakan. Ini menjadi lebih kuat. Sebelumnya aku menggunakan sedikit kekuatan, tapi sekarang menjadi kuat. Lin Feng bertanya dalam hati, lonceng ini sangat aneh. Kenapa benda ini dapat memantulkan seranganku? Karena penasaran, Lin Feng mengeluarkan roh bela dirinya dan bersiap untuk menyerang. Serangan Lin Feng melaju mengarah ke setiap lonceng yang ada. Melihat hal ini, Lin Feng berpikir, roh bela diriku menghilang masuk ke dalam lonceng. Apa? Loncengnya menyerap kekuatanku dan memantulkan kembali dengan kekuatan berkali-kali lipat. Tubuh Lin Feng menghilang dan dia menghindari setiap serangan pantulan tersebut. Lin Feng terus berpikir, ini sangat merepotkan. Aku tidak bisa mengerti sifat lonceng ini. Sepertinya aku harus menggunakan roh kegelapan. Sementara itu, di ngarai badai, arena hidup dan mati, orang-orang sedang berkumpul dan berdiskusi. Mereka adalah murid inti dan tetua. Mereka semua orang terkenal di sekte Yunhai. Chen Qing, dia masuk ke sekte setelah mengalahkan murid dalam beberapa hari setelah masuk tahap lapisan jiwa. Murid terkuat sekte Ling Hu Hesan dan murid elit Tu Fu, mereka lebih kuat dari para tetua. Melihat langit, tetua Mo Xie berkata, akhirnya mereka datang juga. Kedatangan yang berlebihan. Muncul seekor burung raksasa yang terbang di ketinggian. Terdapat 2 orang, pria dan wanita di atas burung raksasa tersebut. Pria ini adalah tuan muda sekte Haiyue, Juyan Peng, dan wanita tersebut adalah sepupu Lin Feng, Lin Qian.
Tetua Moshe menyambut, "Aku datang setelah menerima suratmu. Maaf tidak langsung menemuimu." Zhu Yanfeng menjawab, "Tetua, Anda terlalu memujiku." Zhu Yanfeng melanjutkan, "Dia adalah Lin Qian. Apakah murid sekte Yunhai dapat bertanding dengannya?" Lin Qian berkata, "Saya ingin mencoba kekuatan murid sekte Yunhai. Aku harap Anda dapat memenuhinya." Mendengar hal ini, Tetua Moshe menoleh ke arah Chen Qing dan berkata, "Chen Qing, kamu akan bertarung dengan Lin Qian." Chen Qing berkata, "Namamu Lin Qian kan? Ingatlah untuk menghindari seranganku. Jika tidak bisa menahannya, aku tidak akan segan padamu meskipun kamu seorang wanita." Chen Qing bersiap menyerang. Lin Qian berkata ringan, "Tidak masalah." Chen Qing berteriak, mengeluarkan jurusnya dan menyerang Lin Qian. "Terima ini." Melihat hal ini, Lin Qian berkata, "Orang sepertimu harus belajar bersikap lebih lembut. Kamu seharusnya tidak memperlakukan wanita dengan keras. Aku akan mendinginkanmu sedikit." Lin Qian mengeluarkan jurusnya. Chen Qing terkejut melihat serangan balik Lin Qian. "Apa? Roh es?" Chen Qing terkena serangan dan tubuhnya membeku. "Sialan." Chen Qing berkata, "Ini masalah mudah bagi roh batu untuk menghancurkan es ini." Mendengar hal ini, Lin Qian berkata, "Oh, aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Aku penasaran, apakah kamu dapat menahan perpaduan antara es dan api ini?" Lin Qian mulai menyerang lagi. Chen Qing menjadi panik. "Roh dengan dua elemen? Bagaimana ini mungkin?" Chen Qing berteriak kesakitan menerima serangan dari Lin Qian. Chen Qing bersujud di tanah tak berdaya dan berkata, "Tetua, saya minta maaf, saya kalah." Melihat hal ini, Tetua Moshe berkata, "Tenanglah, Lin Qian lebih kuat darimu. Jangan salahkan dirimu." Zhu Yanfeng menjelaskan, "Mari sudahi pertarungan hari ini. Tapi saya di sini untuk meminta sesuatu. Sepupu saudari perempuanku, Lin Feng, tidak menghormati tetua dan sangat sombong. Dia adalah murid luar sekte Yunhai. Aku harap Anda dapat menyerahkannya kepada kami." Tetua Moshe bertanya, "Jadi kamu di sini untuk mencari seseorang?" Tetua Moshe berkata dalam hati, "Kalau aku ingat, Lin Feng adalah sampah dari keluarga Lin. Dia hanya murid luar. Patria akan datang. Aku harus menemukan Lin Feng dan memutuskan langkah selanjutnya." Tetua Moshe bertanya, "Apakah ada penegak sekte luar di sini?" Seorang pria bernama Hawking berlutut dan berkata, "Penegak sekte luar Hawking di sini. Apa perintah Anda, Tetua?" Tetua Moshe memerintahkan, "Cepatlah bawa Lin Feng ke sini." Kembali ke ujian jurang maut, Lin Feng menatap dengan mata berapi-api. "Roh kegelapan tidak berguna. Aku mengeluarkan seluruh kekuatanku, tapi juga harus menghindari pantulannya. Seperti yang aku duga, ujian ini tidak mudah. Untungnya kecepatanku tinggi. Kalau tidak, aku akan terbunuh. Aku belum pernah melihat lonceng ini sebelumnya. Ini bukan lonceng biasa, lebih seperti master bela diri. Sekarang aku di tahap ke-8 lapisan Qi. Jika aku berada di lapisan jiwa, mungkin aku bisa melakukannya. Haruskah aku meningkatkan kultivasiku? Tidak, aku tidak punya waktu. Semuanya memiliki kekuatan. Lonceng tidak bisa berpikir. Mereka mematuhi kekuatan seranganku." Lin Feng berpikir. Kemudian Lin Feng tersenyum. "Dalam hal ini, aku harus mematuhi kekuatan lonceng." Aura gelap menyebar dan Lin Feng berkata, "Berkat lonceng ini, aku mempelajari force dan kekuatanku semakin mengalir dengan kuat." Lin Feng bersemangat dan berkata, "Lonceng, waktunya membuatmu berbunyi."